Yo, what's up guys, gimana kabar? Aman kan? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Kate yang rilis tahun 2021, di mana bercerita tentang seorang wanita pembunuh bayaran yang diberikan tugas untuk memburu para Yakuza. Tapi misinya kali ini sangat berat karena waktu yang ia miliki adalah 24 jam saja. Penasaran kan guys gimana aksinya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kate yang sedang menjalankan tugas bersama rekannya Ferric yang ia panggil dengan sebutan V di Osaka. Setelah turun dari mobil, Kate pura-pura menanyakan arah jalan pada dua orang penjaga, lalu dengan cepat melumpuhkan mereka. Kate kemudian memantau sasaran dari atas. Tanpa diduga, sasarannya sedang bersama gadis yang merupakan anaknya. Kate menjadi bimbang untuk menembak sasarannya. Namun karena terus didesak, Kate akhirnya menembak. Gadis itu berteriak minta tolong dan terlihat mobil lain berada di sana, namun mereka pergi tanpa menghiraukan gadis itu. Dan film Kate pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke Tokyo 10 bulan kemudian. Kate mengajukan pensiun dari pekerjaannya karena merasa bersalah telah menembak di depan seorang anak. Dan sebenarnya aturan dari misinya memang tidak memperbolehkan anak-anak terlibat. V mencoba membujuknya, namun Kate bersikeras ingin pensiun setelah misi terakhir. Kate mengganti pakaiannya lalu pergi ke sebuah bar. Ia dihampiri oleh seorang pria bernama Steven. Mereka pun berkenalan dan langsung bercinta. Setelahnya, Kate sempat menghafalkan identitas Steven, kemudian langsung pergi ke Menara Roppongi untuk menjalankan misi. Ternyata targetnya adalah pria yang sempat terlihat di lokasi misi 10 bulan lalu. Pandangan Kate mulai goyah, tembakannya pun meleset. Kate terlihat kurang sehat, ia bahkan sempat muntah. Kate akhirnya kabur dengan sebuah mobil yang ia rampas. Karena kondisi fisiknya mulai lemah, Kate kehilangan konsentrasi hingga mengalami kecelakaan. Scene kemudian flashback ke masa kecil Kate di mana ia bertemu dengan V. V mengurusnya sedari kecil dan melatihnya secara fisik maupun mental dan bertumbuh menjadi pembunuh bayaran. Berpindah ke masa sekarang, Kate saat ini sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Ia mengalami sindrom radiasi akut, padahal Kate merasa tidak pernah terpapar bahan radioaktif. Kate menduga seseorang telah meracuninya melalui minuman anggur yang ia minum bersama Steven. Akibatnya, Kate hanya memiliki waktu selama 24 jam sebelum dirinya mati. Kate sangat marah. Ia memaksa dokternya memberikan obat-obatan yang ia butuhkan dan pergi untuk membalas dendam di sisa hidupnya. Tujuan pertamanya adalah alamat rumah Steven, di mana Steven ternyata tinggal di sana bersama istrinya. Steven mengaku ia disuruh oleh seorang pengelola klub Yakuza kelompok Kijima yang bernama Kazuo Sato dengan imbalan akan hidup bebas jika mau memasukkan sesuatu dalam minuman Kate. Kate kemudian pergi menemui V untuk mencari tahu siapa target dalam misi mereka kemarin. V memberitahukan target mereka adalah Kijima, pimpinan tertinggi keluarga terbesar di Tokyo, yang merupakan kakak dari target mereka di Osaka. Dugaan saat ini, Kijima meracuni Kate untuk membalas dendam atas kematian adiknya di Osaka. Mengenai Kazuo Sato, V hanya tahu beberapa bawahannya sering berkumpul di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Tanpa berlama-lama lagi, Kate langsung menuju ke Black Lizard. Di sana terlihat beberapa orang sedang membicarakan Kijima yang kini sedang bersembunyi. Kate menerobos masuk menemui Kazuo Sato untuk menanyakan alasannya memberi racun pada Kate. Ternyata ia melakukannya atas suruhan Kijima. Setelah mengaku tidak mengetahui keberadaan Kijima, Kate pun membunuhnya. Kate menyandra satu orang yang tersisa agar beberapa pengawal yang datang menjatuhkan senjatanya. Namun ternyata Kate kehabisan peluru sehingga ia harus bertarung menghadapi semua penjaga. Orang terakhir yang tersisa tidak berani melawan Kate. Ia menyarankan Kate untuk menemui Annie, keponakan Kijima, untuk menanyakan keberadaan Kijima.
Kate pun segera menemui Annie yang ternyata adalah anak dari targetnya di Osaka. Kate melumpuhkan para penjaga Annie dan menyeret Annie keluar. Namun Annie mengaku ia tidak mempunyai nomor telepon Kijima karena setiap ingin menghubungi Kijima, ia hanya melalui perantara penasihat utama Kijima yaitu Renji. Saat menghubungi Renji, Kate meminta Kijima datang ke pasar Murakawa 1 jam lagi jika masih ingin melihat Annie hidup. Di sisi lain, Renji tidak mengabarkan hal ini pada Kijima. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Kate. Sementara itu, kondisi Kate makin melemah. Ia menyekap Annie di dalam toilet, kemudian duduk di sebuah kedai ayam untuk memantau. Beberapa saat kemudian, anak buah Renji muncul dan tentu saja terjadi baku tembak di antara Kate dan anak buah Renji. Karena kalah jumlah, Kate berusaha kabur sambil terus menembak di setiap kesempatan. Sementara itu, Annie berhasil keluar dari toilet tempatnya disekap. Namun ternyata Renji juga menyuruh anak buahnya menyingkirkan Annie karena sebenarnya jika Annie tidak ada maka garis keturunan Kijima akan terputus sehingga dapat dialihkan pada Renji dan anak buahnya. Kate kemudian muncul membunuh semua anak buah Renji. Setelahnya kondisi kesehatan Kate makin memburuk. Annie menawarkan diri untuk membantu Kate menemukan Kijima. Kate akhirnya setuju. Annie membelikan Kate pakaian dan kacamata baru. Ia berkata satu-satunya orang yang bisa membawa Kate pada Kijima adalah Renji. Dan keberadaan Renji dapat mereka ketahui lewat pasangan gaynya yaitu Jojima. Probably with this Aijin. It's this fucking cool penthouse top of the tower the entire okay, bang, bang, brap, you're dead. Stop. Mereka kemudian segera menuju ke penthouse Jojima. Di sana, Annie dapat masuk dengan mudah bersama Kate. Jojima menolak memberitahukan keberadaan Renji. Kate menjadi kesal, ia dan Jojima pun beradu fisik karena pistolnya terlempar. Jojima sempat menusuk wajah Kate. Kate membalas dengan menusuk dadanya. Saat Jojima mencekik Kate, Annie berusaha membantu dengan menembakkan pistol. Sayangnya tembakan itu meleset. Jojima pun mengambil alih pistol dan Annie menyerangnya di waktu yang tepat hingga Jojima pingsan. Annie menjadi panik dan saat sadar wajahnya terkena cipratan darah, Kate memeluk dan menenangkan Annie. Kate kemudian mendapatkan pistol di balik pintu kulkas sementara Annie menemukan lokasi Renji dengan ponsel Jojima. Kini mereka menuju ke lokasi tersebut. Benar saja, Renji dan anak buahnya berada di sana. Tanpa basa-basi lagi, Kate pun langsung menembaki anak buah Renji. Renji mengaku tidak tahu di mana Kijima. Karena setiap bersembunyi, Kijima selalu berkata ia berada di tengah keluarga. Mendengar kalimat ini, Annie langsung mengajak Kate ke suatu tempat yang ia yakini sebagai lokasi Kijima. Sebelum pergi, Kate memberi tamparan untuk Renji dan menelpon V bahwa ia yakin dapat menemukan Kijima. V menawarkan bantuan, namun Kate menyuruh V agar nanti menjemput mayatnya di Hotsaka dekat rumah perbukitan. Dan Kate pun mengucapkan selamat tinggal. Di perjalanan, Annie menceritakan tentang hidupnya. Ibunya adalah seorang gaijin atau warga asing non-Jepang. Sejak kecil, Annie tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya. Saat Annie asik bercerita, tiba-tiba Kate tertidur. Annie langsung mengambil foto selfie bersamanya. Sesampainya di lokasi, terdapat sebuah rumah lama yang ternyata adalah rumah masa kecil Kijima yang tidak diketahui oleh orang lain tentunya. Kate melarang Annie untuk ikut masuk bersamanya. Ia tidak ingin Annie terlibat. Baru beberapa langkah berjalan, Kate kembali melemah. Ia menyuntikkan obat kemudian masuk ke dalam rumah. Ia bertatap muka dengan Kijima. Kijima berkata kematian adiknya bukan karena Kate, melainkan karena ia telah memasukkan darah orang barat di keluarga. Kijima melemparkan album foto pada Kate yang membuat ekspresi wajahnya berubah seketika. Menyadari bahwa selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh V, sementara di luar, V menghampiri Annie dan memberitahukannya bahwa Kate lah yang membunuh ayah Annie di Osaka. Kijima membalikkan badan saat tahu Kate tetap akan membunuhnya. Ia melakukan ini untuk tetap mempertahankan kehormatan dan sebagai penebusan dosa. Suara tembakan pun terdengar. Setelahnya, Kate mendapati Annie yang marah karena terhasut ucapan V. Kate berusaha menjelaskan agar Annie tidak ikut dengan V. Namun, Annie menembaknya dan tetap ikut bersama V. V menyambut Annie sama seperti ia menyambut Kate dulu saat Kate kehilangan kedua orang tuanya.
Kate yang belum mati kembali teringat masa kecilnya dan ternyata Kijima juga masih hidup. Kate tidak membunuhnya dan Kijima mengembalikan obat Kate yang terjatuh. Di sisi lain, V membawa Annie ke sebuah tempat. Renji terlihat berada di sana. V kini bergabung dengan Yakuza pimpinan Renji. Sementara itu, Kate berada di perjalanan bersama Kijima. Mereka sepakat untuk mengurus keluarga masing-masing. Meskipun keadaan Kate sudah semakin memburuk, ia hanya punya 1 jam lagi sebelum benar-benar mati. Kijima memberi limun bom yang sudah lama dicari Kate. Kate mengajak Kijima bekerja sama membawa Annie pulang. Sesampainya di lokasi, Kate berjalan dengan santai karena anak buah Kijima membantunya melumpuhkan penjaga. Kate mengambil senjata dan berjalan naik. Hal ini diketahui oleh V dan juga Renji. V memerintahkan untuk menurunkan tim dan membentuk barikade. Annie yang sedang dikurung tertawa mendengar suara tembakan, yang mana ia tahu tembakan-tembakan ini pasti karena kedatangan Kate. Kate akhirnya beradu tembak dengan tim V. Saat akan ditembak, Kate diselamatkan oleh Kijima dan lanjut mencari V. Sementara V menyuruh Renji untuk berhadapan dengan Kijima. Kijima mengajak Renji bertarung menggunakan samurai. Renji pun dengan sombong meremehkan Kijima. Namun Kijima membantainya dengan sangat mudah. Di sisi lain, Kate yang bertarung dengan tim V mendapat tembakan di kakinya. Kate mengumpulkan tenaganya dan ia kembali berdiri dan berhasil membunuh semua yang menyerangnya. Kini ia harus berhadapan dengan V yang menjadikan Annie sebagai sandranya. Kate yang hidupnya hanya tersisa kurang dari 1 jam terus meminta maaf pada Annie atas apa yang Annie lalui. Di belakangnya, Kijima sudah siaga bersama anak buahnya. Kate dan V saling menembak dan mengenai perut masing-masing. Dan Kate pun tewas di pangkuan Annie. Dan film Kate pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Dadah.